Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya? Semuanya sehat nggih? Oke, anak-anakku semuanya, terima kasih atas partisipasi antum untuk melihat video dari Usdeni. Yang hari ini Usdeni akan membahas tentang uh, bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua yaitu adalah kerucut. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang apa namanya tabung. Nah, sekarang kita bicara tentang kerucut. Oke, langsung saja. Nah, antum mungkin sebelumnya sudah pernah mengenal kerucut. Ya, di SD sudah pernah. Kemudian di kelas 7, kalau nggak salah juga sedikit banyak mungkin sudah disentuh tentang kerucut ya. Nah, kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah daerah lingkaran dan sebuah bidang lengkung yang menghubungkan lingkaran dengan sebuah titik di luar bidang yang memuat lingkaran. Ya, nah kalau kita ingin mencari benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti kerucut, apa ya kira-kira? Banyak banget ya. Jadi kayak misal trompet, itu juga bentuknya kerucut. Kalau antum pernah melihat tumpeng, itu juga bentuknya kerucut. Apalagi ya mungkin ada topi ulang tahun, itu juga kerucut ya. Oke, kita next. Nah, ini nak unsur-unsur kerucut ya. Jadi ini adalah kerucut tegak ya, dan ini adalah kerucut yang miring. Nah yang akan kita fokus nanti adalah bahasnya kerucut tegak. Nah, yang pertama ini adalah tinggi. Jadi dari alas sampai puncak ini namanya tinggi. Nah, ini alas, kemudian ini titik puncaknya. Nah, alas sampai titik puncak ini tinggi. Lagi dan lagi, setiap pada bangun ruang maupun bangun datar yang namanya alas itu harus tegak lurus dengan tinggi. Alasnya berupa lingkaran, tingginya harus tegak lurus dengan lingkaran ini. Kayak gitu ya. Kemudian ada selimut. Selimut itu yang melingkari ini ya. Selimut itu adalah tutupnya yang ke atas ini ya. Kemudian ada yang namanya garis pelukis. Nah, apa garis pelukis? Garis pembantu yang miring ini, nak. Nah, ini namanya garis pelukis. Ini juga berarti otomatis garis pelukis ya. Dan ini berarti apa? Nah, ini yang Ustazah ikuti garisnya ini, garis lengkungnya. Iya, ini adalah kelilingnya, keliling alasnya ya. Kalau ini alasnya, kayak gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, kita next. Nah, kita ke jaring-jaring kerucut, nak. Perhatikan tayangan berikut. Jadi ini ada gambar kerucut, nak. Ya, ada gambar kerucut. Kemudian kerucut itu akan Ustazah ini perlihatkan. Ini adalah alasnya, nak. Ya, alasnya berupa lingkaran. Kemudian, nah, ini adalah selimutnya. Selimutnya ini, nak. Ya, selimutnya ini Ustazah potong. Tetap potong di sini. Krek, 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 gitu. Nah, ini. Nah, dipotong. Set, gitu, nak. Kemudian kita buka. Nah, kita buka kerucutnya itu. Semacam, nah, ini adalah alasnya. Ini alasnya. Kemudian, ini adalah selimutnya. Ya, ini adalah selimutnya. Selimutnya bentuknya jadi seperti ini, nak. Ya, ini tadi. Nah, itu adalah yang ini, nak. Set, gitu. Nah, ini adalah keliling lingkarannya tadi, keliling alasnya itu kan ini toh. Ini kalau ditutup, digulung gitu kan jadi kerucut seperti ini. Nah, ini alasnya, udah jelas berupa lingkaran ya. Ini adalah garis apa tadi, nak? Garis pelukisnya ya. Ini itu sama dengan ini. Set, set gitu. Ya. Oke, next. Nah, ini adalah jaring-jaring kerucut ya. Antum nggak usah buat di rumah, dulu di SD sudah pernah. Kalau mau buat juga nggak apa-apa. Oke.
kita ke luas kerucut, nak. Nah, kita masuk ke rumus luas kerucut. Untuk mengetahui luas kerucut, berarti kan antum harus tahu tadi jaring-jaringnya ya. Nah, dari jaring-jaring tadi kita lihat punya dua sisi kan, ya, selimut dan alas sisinya. Oke. Nah, ini adalah gambar kerucut yang akan Ustazah beri keterangan. Nah, ini adalah yang namanya lingkaran itu pasti punya jari-jari ya, nak ya. Ya, ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya, jari-jari alas. Ya, jari-jarinya jari-jari alas. Kemudian, nah ini karena misalkan Ustazah tarik garis tingginya, nah ini garis tingginya, ya kan tadi alas sampai puncak itu kan tinggi kan. Nah, ini garis tingginya, kemudian ada jari-jari ke sini, kemudian kalau ditarik garis garis S ini maka membentuk segitiga siku-siku. Ya, paham? Kalau segitiga siku-siku berarti nanti kaitannya dengan Pitagoras, nak. Ingat ya, pelajaran kelas 8. Oke. Nah, ini tadi adalah keliling alas ya, nak ya. Ya, keliling alasnya itu yang ini, yang biru-biru. Ya, yang biru-biru ini adalah keliling alasnya. Sorry, ini. Ini adalah keliling alasnya. Yang ini, sorry, yang ini. Ini adalah keliling alasnya, ya. Oke. Oh, maaf, salah, nak. Maaf, salah. Ini, nak, maksudnya keliling alasnya itu yang ini. Ini kan selimutnya ya tadi ya. Aduh, sorry. Ini adalah keliling alasnya. Keliling alas itu apa? Bentuknya apa, nak, alasnya ini? Alasnya ini bentuknya apa? Lingkaran. Berarti kelilingnya 2 PR. Ya, ingat, keliling alas, keliling lingkaran adalah 2 PR. Kalau luasnya PR kuadrat ya. Kalau kelilingnya adalah 2 PR. Nah, ini keliling alasnya. Harusnya tulisannya di sini, nah. Oke. Kemudian ya, karena tadi kita sudah apa namanya, nak? Tahu jaring-jaringnya, bahwasanya luas kerucut. Luas kerucut itu mulai dari jaring-jaringnya, nak. Jaring-jaringnya punya apa saja? Punya lingkaran dan juga punya selimut, ya kan? Nah, berarti untuk mencari luas kerucutnya itu berarti kita mencari luas alasnya yang berupa luas lingkaran dan luas selimut gitu. Nah, luas lingkaran jelas PR kuadrat. Nah, ini luas selimut itu apa gitu ya? Bagaimana kita mencari luas selimutnya? Nah, itu yang akan nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas luas selimut. Nah, sebelum kita ke luas selimut, kita pahami dulu, nak. Nah, ini. Nah, antum melihat ini ya. Apa namanya tadi? Ini berputar. Ini adalah keliling alas. Nih, tulisannya ini ya. Keliling alas ini adalah 2 PR. Yang alasnya itu ini, ya. Oke. Nah, apotema atau S tadi, ini yang garis ini, nak. Nah, ini. Set, itu adalah apotema. Kalau di gambar kerucut yang ini apotema itu. Set, atau S. Atau garis pelukis tadi, Luna. Itu nama lainnya apotema. Ya, oke. Kalau dilihat, sekali lagi, ini apotemanya di sini, kalau berupa kerucut ya. Tapi kalau dilembarkan dalam jaring-jaring kayak gini, berarti apotemanya yang ini. Paham sampai sini? Oke. Kemudian, untuk terkait dengan apotema, jari-jari dan tinggi itu kan hubungannya mereka pada segitiga siku-siku. Nah, kalau segitiga siku-siku itu nanti hubungannya tentang Pitagoras ya, nak ya. Nah, tingginya itu sebagai garis tinggi, garis yang tegak lurus dengan jari-jarinya. Ya, tingginya itu garis tegak lurus yang dengan jari-jarinya. Nah, apotemanya itu adalah S-nya, itu garis miringnya pada segitiga siku-sikunya. Itu, ya. Nah, lanjutan. Nah, oke. Nah, jadi gini, nak. Ini adalah R-nya. R alasnya. Dan 2 PR ini adalah apa, nak, tadi, nak? Keliling
alasnya. Ya kan, keliling lingkarannya ini tadi, ya toh. Keliling lingkarannya ini, Nak. Kalau dilembarkan dalam jaring-jaring itu jadi ini gitu loh maksudnya. Ini nanti melingkarinya di lingkaran ini gitu. Kemudian ini adalah apotemanya, sudah sepakat. Next. Nah, titik O pusat lingkaran dengan jari-jari S. Ya, jari-jari S tadi sebagai apotema ya. Nah, kalau ini kalau kita dulu pernah belajar yang namanya lingkaran, ini namanya adalah juring ya, Nak ya. Juring itu adalah potongan dari lingkaran. Nah, ini AOB adalah juring lingkaran. OB, OB, OA itu sama. Itu adalah jari-jari lingkarannya ini. Ya, lingkaran besar ini. Lingkaran besar tapi hanya potongannya ini. Ini jari-jarinya adalah berupa S. Kemudian busur AB. Nah, busur AB ini, Nak. Set. Busur AB itu adalah keliling alas kerucut tadi, Nak. Iya. Keliling keliling alas kerucut tadi yang mengitari ini tadi toh. Nah, ini adalah apa namanya? Busur AB kalau antum ingat ya. Yang namanya juring, juring itu kan potongan lingkaran, gitu. Potongan lingkaran, bagian dari lingkaran. Nah, ketika dilembarkan kayak gini kan berarti ini namanya panjang busur. Nah, panjang busur yang ini tadi sebagai keliling lingkaran alas toh. Nah, itu 2πr. Sampai sini paham ya? Nah, di sini kita akan menemukan luas selimut. Nah, di sini. Nah. Luas selimut ini kan ini semua ya tadi ya. Ya, luas selimut ini adalah luas juringnya tadi. Luas selimut AOB atau luas juring AOB itu per luas lingkaran yang besar. Ya, ini kalau tak buat lingkaran besar segini. Ini kita pakai kesebangunan, ya. Kemudian sama dengan ini harusnya keliling lingkaran, Nak. Ya, ini harusnya keliling lingkaran, salah ketik ini. Keliling lingkaran, ya, per keliling lingkaran P. Ya, keliling lingkaran P itu yang ini berarti. Yang ini. Keliling lingkaran P itu yang ini. Set, keliling juring maksudnya ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian, luas selimut lingkaran ini per luas lingkaran, nah, luas lingkaran keseluruhan, ya, sama dengan 2πr 2πr keliling lingkaran kan 2πr toh, Nak? Ya, 2πr dan per 2ps. Ya, karena jari-jarinya adalah S. Jadi maka R-nya adalah S. Kayak gitu. Ya. Oke. Ini kalau kita tarik luas selimut, ini adalah, ini bisa dicoret, Nak, Pi-nya. Pi dicoret habis, ya. Kemudian ini S kuadrat, ya. Kemudian kita masukkan di sini R per S kali Pi kali S kuadrat. Nah, karena S-nya di sini 1, di sini 2, maka S-nya tinggal 1. Nah, Pi S R gitu ya, nah ya. Tinggal Pi, S-nya 1 dan R. Oh, jadi luas selimut kerucut itu adalah Pi S R. Nah, atau Pi R S juga boleh, sama. SRP boleh. Sama aja. Oke, nah jadi luas kerucut itu adalah luas lingkaran tambah luas selimut kerucut. Tadi sudah tahu luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat, ya, ditambah pi r s, kayak gitu. Ya, oke, sampai sini bisa dipahami. Oke, sekali lagi, luas lingkaran pi r kuadrat, luas selimut pi r s. Ya, ini luas kerucut. Ada 2 sisi, maka ada 2 bangun datar yang ditambahkan. Oke, ini wajib dihafal karena ini rumus. Oke, sekarang kita ke contoh soal, Nak. Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 5 dan tinggi kerucut 12. Tentukan luas permukaannya. Diketahui jari-jarinya 5. Sini 5, Nak. Nah, ini sudah malah belum tak tulis. Ini 5. Jari-jarinya 5, ini ada tulisan putih kecil, nggak kelihatan. Tingginya 12, berarti di sini, Nak.
Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Luas permukaan itu kan tadi kita meliputkan selimut kan. Luas alas ditambah luas selimut, ya enggak? Nih, luas permukaan, luas alas ditambah luas selimut. Lah selimut itu kan butuh S. Padahal kita belum tahu S, ya toh? Nah, S-nya kita cari dulu, Nak. S-nya kita cari dulu. Tinggi, jari-jari, S. S-nya sebagai sisi miring. Nah, kalau dia sebagai sisi miring, berarti untuk mencari S-nya, akar dari, ini akar ya, akar dari tingginya dikuadratkan ditambah jari-jarinya dikuadratkan. Ya, sama dengan 12 kuadrat 144, 5 kuadrat 25, sama dengan 169. Akar dari 169 adalah 13. Kemudian di sini ada luas permukaan. Nah, karena S-nya sudah tahu, maka S-nya, wah ini salah juga ini, harusnya 13 ya Nak ya. Aduh, salah nih, salah menaruhnya ini. Ya, salah Nak, astagfirullah. Nanti antum hitung ulang ya Nak ya, ini harusnya 13 ya. Nanti di catatan antum benahi. S-nya kan ketemu 13, kenapa usah tulis 12 ya? Aduh, oke, R-nya 5, R-nya yang di sini 5, S-nya harusnya 13, nanti antum hitung ulang ya, kayak gitu. Mohon maaf sekali. Ya, jadi caranya menghitung kurang lebih seperti itu. Nanti kalau di sini diganti 13, otomatis di sini kan ganti. Di sini otomatis hasilnya ini. Gitu ya. Oke, hasilnya juga beda. Kita ke contoh soal yang kedua. Nah, misalkan ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah torong terbuat dari aluminium mempunyai diameter itu dari sini sampai sini ya, 14, dan tinggi ini dari sini sampai sini itu 24 cm. Berapa luas bahan aluminium yang diperlukan? Luas bahan yang diperlukan torong. Antum perhatikan torong. Torong itu kan dia alasnya kalau ini kerucutnya dibalik itu kan alasnya nggak ada ya. Berarti antum tinggal mencari apa nak? Luasnya. Antum tinggal mencari iya, luas selimut saja. Betul. Nah, di sini tugas antum hanya mencari luas selimut. Apa tadi? PRS. Ya, PRS. Nah, di sini nak. PRS lagi-lagi S-nya nggak diketahui, hanya diketahui R dan T. R-nya 7, T-nya 24. Nah, terus kenapa R-nya 7 nak? Kan diameternya 14. Ya, karena jari-jari adalah setengahnya diameter. Sampai sini paham? Ya, oke. Kemudian kita cari dulu Pitagorasnya. S itu adalah akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 24 kuadrat 576 tambah 49 625. Jadi S-nya adalah 25. Kayak gitu ya Nak ya. Oke. Nah, jadi luas torongnya ini adalah kita hanya mencari luas selimut. Luas selimut PRS. Ya, Pi-nya antum boleh pakai 22/7 Nak. Ya, ini Ustazah malah auto tadi 3,14. 22/7 kali 7 kali 25. Jadi 7 dan 7 yang di sini bisa dicoret tinggal 22 kali 25 kayak gitu. Nah, hasilnya itu karena Pi itu sendiri juga hanya perkiraan ya. Jadi memang hasilnya itu tidak pas banget gitu. Ya. Oke. 22/7 kali 7 kali 25, 7-nya dicoret tinggal 22 kali 25. Kayak gitu. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Itu ya, Nak ya. Oke, kita ke volume kerucut, Nak. Nah, ini kerucutnya Ustazah isi penuh. Nah, ini adalah gambar tabung ya, Nak ya. Oke. Ini adalah gambar tabung. Gambar tabungnya ini volumenya atau isinya Ustazah isi penuh. Nah, kemudian akan Ustazah suntak, Nak. Akan Ustazah tumpahkan. Nah, ini ada gambar kerucut ya, Nak ya, ini ya. Ya, ada gambar kerucut di sini akan Ustazah tumpahkan. Ya.
Ya, tumbahkan sekali, penuh. Nah, kemudian yang di dalam kerucut, Ustazah tumbahkan lagi. Ustazah buang. Nah, Ustazah buang ya. Oke, sekarang Ustazah tumbahkan lagi. Nah, terisi penuh lagi, Ustazah buang lagi. Nah, Ustazah tumbahkan lagi. Nah, ada berapa kali nak tadi? Iya, ada 3 kali. Jadi, tabungnya tadi ditumpahkan ke dalam kerucut ternyata 3 kali terisi di kerucut. Artinya apa? Ya, terlihat di atas bahwa volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung. Ya, jadi kalau kerucut itu dituangkan ke dalam tabung itu hanya sepertiganya, nak. Ya, jadi karena kenapa kok? Oh ya, tadi alasnya kerucut dan alasnya tabung sama ya luasnya ya, dengan catatan itu alasnya sama. Nah, kemudian artinya volume kerucut itu ada hanya sepertiganya ya. Nah, kemudian sepertiga dari volume tabung. Kemarin kita sudah belajar ya, volume tabung itu adalah PR kuadrat T. Luas alas kali tinggi, PR kuadrat T. Pi kali R kuadrat kali T. Itu adalah volume kerucut. Nah, berarti volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Gitu. Nah, gampang banget ya. Nah, ini juga wajib dihafal, volume kerucut. Berarti volume kerucut itu nyarinya sama dengan volume tabung, tapi dibagi 3. Udah gitu aja gampangnya ya. Sepertiga dari volume tabung. Kalau antum hafal volume tabung ya ini. Otomatis hafal volume kerucut, tinggal dibagi 3 atau dikalikan sepertiga. Kita ke contoh soal. Nah, sebuah kerucut mempunyai jari-jari 14, tingginya 30. Berapa liter air yang bisa tertampung maksimal? Nah, berarti kita mencari volume ya, kalau mencari isi itu. Oke, yang ditanyakan berapa liter? Di sini satuannya sentimeter. Nah, antum harus perhatikan itu. Jari-jarinya 14, tingginya 3. Kemudian volumenya adalah tinggal masukkan saja. Ya, 1/3 kali 22/7, Pi-nya 22/7 kali 14 kali 14 kali 30. 30-nya coret dengan 3, sini tinggal 10. 7-nya coret dengan 14, sini tinggal 2, gitu. Kemudian, nah, terhitunglah 6.160 cm. Nah, kalau kita jadikan liter, itu naik karena pangkatnya 3, berarti kan kalau naik 1 dibagi 1000 ya, maka komanya juga bergeser 3 kali. Itu 23, 6,160 liter. Oke. Volume kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini nak. Sebuah es krim dimasukkan dalam wadah yang berbentuk kerucut dengan diameter 5, tinggi 15. Maka volume es krim dalam wadah adalah, diameternya 5. Diameter, hati-hati. Ya, bukan jari-jari, diameter. Tingginya 15. Nah, kita tentukan dulu apa yang diketahui. Nah, diameternya 5, tinggi 15. Kita masukkan ke dalam rumus. Volume kerucut adalah sepertiga Pi R kuadrat T. Sepertiga kali 3,14 kali 5/2. Ya, 5/2. Karena apa? Karena di sini diameter bukan jari-jari. Nah, biar jari-jari kan dibagi 2 ya. Oke. Next. Nah, ini kalau dihitung hasilnya sekian. 98,125 ya, kayak gitu. Oke nak, mungkin sampai situ dulu penjelasan dari US. Nanti kita lanjutkan di grup ya. Sekian dari US Denny. Jangan lupa untuk didata di buku. Dan kemudian nanti kita lanjutkan di grup untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.